Bab 771. Dasar perokok, kata Zhao Yu dengan galak. Kau pikir jika kami menemukan puntung rokokmu di TKP, itu akan menjadi bukti yang tidak sah, jadi polisi tidak akan menyelidikinya terlalu dalam. Tapi, kau salah, karena puntung rokok ini sebenarnya adalah kesalahan fatalmu. Ia kemudian menambahkan, tim forensik kami telah menguji pantat-pantat itu, dan segera, kami akan tahu apakah Anda menaiki Pulau Yongjin sebelum, sesudah, atau pada saat yang sama dengan kejadian itu. Bagaimana dengan itu, Kapten Dou? Zhao Yu kemudian menyipitkan matanya dan berkata, karena kamu telah menangkap begitu banyak penjahat, kamu harus tahu bahwa mereka hanya punya satu hasil pada akhirnya. Mereka tertangkap. Jadi, berhentilah berjuang dengan sia-sia, karena kami sudah memiliki motif dan bukti yang cukup sekarang. Apa maksudmu? Tanya Kapten Dou dengan marah. Saya sering pergi ke Pulau Yongjin dan meninggalkan puluhan puntung rokok di mana-mana. Jadi, apa yang Anda sebut motif dan bukti hanyalah asumsi subjektif Anda. Tidak satu pun dari itu dapat membuktikan bahwa saya seorang pembunuh sama sekali. Kamu sering pergi ke Pulau Yongjin. Zhao Yu bertanya dengan cepat. Mengapa kamu sering pergi ke pulau terpencil seperti itu? Saat saya depresi, saya suka pergi ke pulau untuk bersantai. Apa salahnya? Jawab Kapten Dou. Baiklah, cukup adil. Zhao Yu mengangguk. Dia kemudian berkata, tapi, Kapten Dou, apakah menurutmu kelompok investigasi khususku bodoh? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku menyadari ada yang aneh denganmu. Zhao Yu kemudian berkata dengan suara keras, dan titik. Seperti yang kukatakan sebelumnya, puntung rokok itu adalah kesalahan fatalmu. Lagi pula, kita bisa tahu lebih banyak dari yang kau kira dari bukti-bukti tersebut. Misalnya, aku bisa tahu dari mereka saat pertama kali kau mengetahui bahwa kru telah pergi ke Pulau Yongjin untuk syuting film yang mencemarkan nama baik orang tuamu. Saat itu, kau mungkin belum berpikir untuk membunuh siapapun. Seperti yang kau katakan sebelumnya, kau mungkin hanya ingin menggunakan metode hukum yang kau sebutkan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah. Zhao Yu kemudian menambahkan, tetapi, sebelum Anda bertindak, Anda merasa bahwa Anda harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kru. Karena tidak mudah bagi Anda untuk menanyakan hal-hal seperti itu di depan umum atau mengirim seseorang untuk menanyakannya, Anda diam-diam mengikuti kru ke pulau dan mengamati mereka dalam kegelapan. Tetapi, semakin banyak yang Anda ketahui tentang mereka, semakin marah Anda. Lambat laun, pikiran Anda mulai berubah. Pada titik ini, Zhao Yu menjentikkan jarinya, memberi isyarat kepada Zheng Ke untuk segera memproyeksikan klip yang diambil oleh kru ke layar lebar. Zhao Yu benar-benar jenius. Adegan tertentu yang sedang diputar saat itu adalah adegan di mana Liu Chaiyun diperkosa oleh Cai Xiangbin. Cai Xiangbin diperankan oleh Guo Yihang, aktor pendukung, sementara Li Qian berperan sebagai Liu Chaiyun. Di layar, Liu Chaiyunlah yang dipermalukan. Saat mereka semua menonton, Zheng Ke sengaja menaikkan volume ke level tertinggi. Melihat hal itu, Kapten Dou menjadi sangat marah hingga dia mengepalkan kedua tangannya dan menggeram sambil menggertakkan giginya. Zhao Yu kemudian menunjuk ke layar dan berkata, para aktornya sangat bagus sehingga saya pikir ini adalah hal yang benar-benar terjadi. Saya juga marah karenanya. Bahkan Li Qian, yang sering melihat adegan seperti itu di lokasi syuting, tersipu malu. Dia sangat malu saat melihat dadanya yang telanjang di layar. Saat dia mendengarkan suara terengah-engah dan ratapan dari klip tersebut, Kapten Dou berdiri dan berteriak, cukup. Cukup, cukup. Ketika dia berteriak pada Zhao Yu, dia tampak ingin bergegas dan memakan Zhao Yu hidup-hidup. Li Qian sangat ketakutan dengan ini sehingga dia langsung mengangkat senjatanya. Melihat reaksi keras Kapten Dou, Zhao Yu memberi isyarat agar dia berhenti, dan kantor akhirnya kembali ke keadaan tenang sebelumnya. Pimpinan Zhao, apa yang sebenarnya kau ingin aku lakukan? Kapten Dou gemetar saat bertanya. Apakah kau ingin aku mengakui bahwa, hanya karena film ini, aku membunuh seluruh kru? Mungkin, paling tidak, aku sudah membuktikan bahwa kau benar-benar marah setelah menonton film itu. Haha, Zhao Yu tertawa, lalu berteriak kepada polisi yang berdiri di sampingnya, apa yang kau tunggu?
Di mana borgolmu? Borgol dia untukku. Karena semua polisi itu adalah rekan Kapten Dou, ketika mendengar perintah ini, mereka semua mundur. Hei, cepat lakukan sesuatu. Zhao Yu menatap mereka dengan tidak percaya. Kemudian, seorang polisi muda berjalan mendekat dan memborgol Kapten Dou dengan enggan. Bagus. Itulah yang seharusnya kau lakukan sekarang. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, baiklah, mari kita lanjutkan. Pemimpin. Zeng tiba-tiba mengerutkan kening. Aku tidak begitu mengerti. Bagaimana kau bisa tahu dari puntung rokok saja bahwa Kapten Dou tidak ingin membunuh siapapun pada awalnya? Apakah kamu bodoh? Zhao Yu menatapnya sambil menjawab, jika Kapten Dou sudah merencanakan pembunuhan itu dengan hati-hati sejak awal, bagaimana mungkin dia bisa dengan ceroboh meninggalkan puntung rokok di seluruh pulau? Semua polisi yang hadir memikirkannya, setuju bahwa Zhao Yu benar. Jadi, Zhao Yu mencibir, Kapten Dou kita awalnya tidak ingin membunuh siapapun. Bahkan, aku menduga bahwa rencana awalnya mungkin untuk melakukan lelucon atau semacamnya. Sebuah lelucon. Semua orang menunjukkan keraguan mereka. Misalnya, dia mungkin berencana untuk menghancurkan semua klip yang telah diambil oleh kru. Atau, dia mungkin berencana untuk membuat sesuatu yang tidak terduga bagi mereka, seperti mendandani hantu untuk menakut-nakuti mereka. Zhao Yu tertawa, lalu berkata, singkatnya, untuk membuat mereka berhenti syuting film dan tidak menghina orang tuanya, dia mungkin telah merencanakan banyak trik. Zhao Yu kemudian menunjuk ke Kapten Dou. Jadi, obat yang kau ambil dari pencuri wanita itu memang berguna, karena kau mencampurnya ke dalam minuman mereka dan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran. Nov Lb. Jen. Dia bertepuk tangan, lalu berkata, semua orang perhatikan ini, karena ini bagian yang krusial. Tepat saat Kapten Dou hendak melakukan leluconnya, dia mengalami kecelakaan. Akibatnya, rencananya untuk melakukan lelucon berubah menjadi pembunuhan. Semua orang terkejut. Zhang Yong buru-buru bertanya, kecelakaan apa? Kecelakaan itu. Zhao Yu menunjuk Kapten Dou dan berkata dengan keras, ayo. Ceritakan apa yang telah kau lakukan. Kapten Dou menatap Zhao Yu dengan marah, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku tahu kau tidak akan berani mengatakannya. Baiklah, biar kukatakan padamu. Zhao Yu memutar matanya 3 kali sambil mengatur pikirannya. Dia kemudian berkata, kecelakaan itu. Entah Guo Yihang atau Su Yu. Entah Guo Yihang terbangun dan bertarung dengan Kapten Dou, lalu Kapten Dou secara tidak sengaja membunuhnya. Atau, Su Yu tiba-tiba terbangun dan Kapten Dou membakarnya dengan bom sinyal. Bab 772. Inilah bagian yang paling penting. Zhao Yu kemudian memberi isyarat kepada Zeng Ke untuk memproyeksikan ke layar besar petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan si pembunuh di tubuh korban yang sudah meninggal, seperti Cepuroxime, 255, tanda plus dan seterusnya. Dengarkan aku. Untuk menarik perhatian semua orang, Zhao Yu bertepuk tangan dan berkata, awalnya, aku tidak mengerti, jika pembunuhnya adalah Kapten Dou, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui rahasia para awak kapal. Namun, setelah usaha dan pencarian kami yang tak kenal lelah, kami akhirnya menemukan jawabannya. Dialah dia. Saat foto Guo Yihang muncul di layar, Zhao Yu segera berkata, kami menemukan pesan yang sangat penting melalui catatan komunikasi Guo Yihang. Ternyata Guo Yihang bergabung dengan kru Laitos, karena alasan tertentu. Dahulu, Guo Yihang sudah tahu bahwa ia tidak akan terkenal di kalangan hiburan, jadi ia membuat rencana B sejak awal. Zhao Yu melanjutkan, secara pribadi, dia mencapai kesepakatan dengan situs berita terkenal, yang akan memberinya posisi senior hanya jika dia bisa memberikan berita terbaru kepada mereka. Karena Guo Yihang adalah orang yang sangat egois, dia pikir dia bisa mengungkap pengalaman masa lalu Qiao Ruxue dan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Zhao Yu kemudian menambahkan, sejak saat itu, Guo Yihang berusaha keras untuk mengungkap lebih banyak rahasia. Ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa pria yang menindas Qiao Ruxue telah bergabung dengan kru Laitos, dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan peran agar dapat bergabung dengan kru. Zhao Yu kemudian menunjuk ke layar dan berkata,
Dugaanku adalah Guo Yihang pasti telah menuliskan informasi yang ia temukan di ponselnya atau di buku catatan. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa kru, Laitos, juga sedang diawasi oleh Kapten Dou. Zhao Yu kemudian menunjuk Kapten Dou, sambil berkata, "Hehe. Malam itu, Guo Yihang mungkin ingin mengumpulkan lebih banyak informasi di malam hari, tetapi saat dia melakukannya, dia bertemu Kapten Dou secara tak terduga. Saat itu, Kapten Dou mungkin telah membunuh Su Yu, atau melakukan sesuatu yang mencurigakan, jadi saat mereka bertemu, mereka bertarung. Karena Guo Yihang tidak dapat mengalahkan Kapten Dou, maka Kapten Dou pasti telah membunuhnya di tempat." "Kamu?" Perkataan Zhao Yu membuat Kapten Dou sangat marah, tetapi karena Zhao Yu begitu bersemangat, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Zhao Yu menggerakkan tangannya dengan liar sambil berbicara, lalu, karena Kapten Dou telah membunuh seseorang, dia pikir semuanya sudah berakhir. Namun, pada saat itu, Kapten Dou pasti telah melihat informasi yang ditulis Guo Yihang. Zhao Yu melanjutkan dengan mata terbelalak. Setelah selesai membacanya, dia memikirkan rencana hebat untuk menyembunyikan kejahatannya. Karena Kapten Dou telah membunuh banyak orang, maka membunuh beberapa orang lagi bukan lagi masalah baginya. Cukup. Kapten Dou tidak tahan lagi mendengarkan Zhao Yu. Dia mengangkat borgolnya dan berteriak, "Pemimpin Zhao, apakah kamu orang gila? Apa yang baru saja kamu katakan adalah semua kebohongan yang kamu buat dalam pikiranmu." Polisi tua itu mengerutkan kening dan setuju, "Ya, kita butuh bukti kuat untuk menutup kasus ini." Zhao Yu marah pada polisi tua itu. "Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu kepada pemimpinmu?" Polisi tua itu ketakutan, jadi dia segera mundur ke satu sisi. "Kapten Dou, apakah Anda masih berusaha menyangkalnya?" Zhao Yu berbalik dan melanjutkan, "Anda adalah penyidik kriminal yang berpengalaman, jadi Anda memahami prosedur yang tepat. Jadi, ketika Anda menemukan rahasia kru dari Guo Yihang, sebuah rencana sempurna muncul di benak Anda, bukan?" "Tidak." Kapten Dou menyangkal semuanya. Suara Zhao Yu meninggi saat dia berkata, "Kau dengan cepat merencanakan alur cerita balas dendam yang sempurna. Kau berganti pakaian menjadi Guo Yihang dan mulai melaksanakan rencana ini, membunuh semua orang yang menindas Qiao Ruxue. Kau bahkan bertindak lebih jauh dengan memisahkan orang yang sudah meninggal dan membunuh mereka dengan cara yang berbeda." Dia menarik napas, lalu melanjutkan, "Setelah pembunuhan itu, Anda takut kami tidak akan melacaknya kembali ke Guo Yihang, jadi Anda meninggalkan petunjuk itu di tubuh korban yang sudah meninggal agar kami dapat menemukannya. Anda melakukan semua ini untuk menutupi fakta bahwa Anda adalah pembunuhnya." Dalam sekejap, semua orang merasa langit tiba-tiba menjadi kabur. Mereka bahkan mendengar guntur di langit juga. Namun, langit tidak berawan, dan matahari bersinar sangat terang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa, sebenarnya, kabut dan guntur itu hanyalah dengingan di hati mereka, karena mereka sangat terkejut dengan kata-kata Zhao Yu. "Itu fitnah." Kapten Dou sangat marah kepada Zhao Yu sehingga dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dia kemudian menunjuk Zhao Yu dan berteriak, "Dasar bodoh, bagaimana mungkin kamu menjadi pemimpin kami?" Zhao Yu langsung berteriak balik, "Persetan denganmu. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kapten Dou, kau sekarang adalah seorang tahanan. Apa kau mengerti?" Pemimpin Zhao, polisi itu melihat bahwa Zhao Yu sedang marah, jadi dia mencoba menenangkannya. Namun, Zhao Yu masih melontarkan lebih dari 50 kata umpatan berturut-turut kepada Kapten Dou, yang membuat Kapten Dou tersipu karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemimpin besar dari divisi kriminal pusat akan menjadi seorang pengumpat tingkat tinggi. Setelah selesai mengumpat, Zhao Yu merasa sedikit lebih baik. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Maafkan aku karena membuat keributan tadi. Sekarang, mari kita lanjutkan." Dia berdeham, lalu berkata, "Kapten Dou," lalu berganti pakaian dengan Guo Yihang, lalu menusuk Kang Leming. Ini menjelaskan mengapa Kang Leming keliru mengira pembunuhnya adalah Guo Yihang. Tapi, sebenarnya, jangan lakukan ini lagi. Ayolah, kumohon. Kapten Dou hendak berlutut di hadapan Zhao Yu sambil memohon, "Bisakah kau berhenti mengarang cerita?
Kau hanya mencoba menyalahkanku karena kau tidak bisa menangkap pembunuhnya. Zhao Yu mengabaikannya, sementara dia melanjutkan penjelasannya, tetapi sebenarnya, Guo Yihang telah meninggal sejak lama, dan jasadnya telah dibuang oleh Kapten Dou. Dia berpikir bahwa, selama kita tidak dapat menemukan jasad Guo Yihang, maka kasus ini tidak akan pernah ditutup. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, mendesah, lalu berkata dengan nada bercanda, tapi kamu masih mengabaikan salah satu hal terpenting. Apa itu? Salah satu polisi bertanya dengan suara gemetar. Zhao Yu menepuk dadanya sendiri dan berkata, Kapten Dou tidak mungkin tahu bahwa detektif paling terkenal di seluruh negeri akan datang untuk menyelidiki kasus ini. Zhao Yu menjernihkan suaranya dan berkata tanpa malu, kalian mungkin tidak tahu ini, tapi baru-baru ini aku memecahkan kasus paling aneh di negara ini. Kasus mayat wanita tanpa kepala. Haha, apa kalian takut sekarang? Tanpa menunggu mereka menjawab, Zhao Yu melanjutkan, Kapten Dou, Anda tentu tidak menyangka saya akan mencurigai Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan tentang diri Anda saat ini? Kapten Dou terdiam saat melihat Zhao Yu seperti orang gila. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu berbunyi, menandakan bahwa dia telah menerima pesan. Saat Zhao Yu membaca pesan itu dengan tenang, sebuah cahaya licik melintas di matanya. Detik berikutnya, Zhao Yu tertawa. Tawanya membuat semua orang yang hadir merasa ngeri. Zhao Yu kemudian mendecakkan bibirnya dan mulai bergumam, Xie Hao melihat sosok berambut panjang. Perahu cepat milik kru telah dibawa pergi. Dan mayat-mayat telah diangkut ke berbagai tempat. Semua hal ini menunjukkan fakta bahwa Anda memiliki kaki tangan. Jadi, apakah Anda ingin memberitahu kami sesuatu tentang kaki tangan Anda? Setelah mendengar kata, kaki tangan, Kapten Dou jelas menjadi gugup. Melihat ini, Zhao Yu tiba-tiba berhenti tersenyum, lalu berkata dengan sangat serius, Kapten Dou, sekarang kamu terjebak. Setelah itu, Zhao Yu memutar video dari ponselnya sambil berkata dengan dingin, asistenmu telah mengaku. Bab 773. Dalam rekaman video dari ponsel Zhao Yu, seorang wanita tua berusia 60-an tiba-tiba muncul. Dia menangis terseduh-seduh sambil menatap kamera. Dia lalu berteriak, aku yang membunuh mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Selain tangisan wanita tua itu, ada juga beberapa gonggongan anjing yang terdengar di latar belakang video. Jelas, anjing Taikun juga ada di sana. Zhao Yu tidak membiarkan video itu selesai sebelum dia berkata, Kapten Dou, ibumu, Liu Chaiyun, adalah kaki tanganmu. Pembunuhan mengerikan di pulau terpencil itu dilakukan olehmu dan ibumu. Dia sudah mengakui semuanya. Kapten Dou menggigil, lalu terhuyung mundur 2 langkah dan hampir terjatuh. Rambutnya yang berminyak terurai di depan wajahnya, dan dia tampak seperti akan pingsan. Apa kau pikir kau bisa bersembunyi dari sistem peradilan dunia, hanya karena kau seorang kapten polisi kriminal? Zhao Yu mencibir, kau masih terlalu naif. Aku sudah menduga bahwa Liu Chaiyun adalah kaki tanganmu sejak awal. Jadi, aku menyuruh orang pergi ke rumahmu, dan ibumu langsung mengaku kepada mereka. Zhao Yu berbicara dengan benar. Namun, sebenarnya, dia telah menggunakan cara yang sangat tidak konvensional secara rahasia untuk mendapatkan hasil ini. Ketika Zhao Yu berdebat dengan Kapten Dou, Zheng Ke sangat sibuk. Pertama-tama, ia mengirim video yang berusaha dihancurkan Kapten Dou di kartu memori kepada Ran Tao dan Wu Xiumin, yang sedang menginterogasi Liu Chaiyun. Kemudian, ia merekam tanggapan Kapten Dou secara diam-diam dan menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengedit apa yang dikatakan Kapten Dou. Misalnya, ketika Kapten Dou benar-benar berkata, kau ingin aku mengakui bahwa, hanya untuk film ini, aku membunuh seluruh kru, Zheng Ke telah memotong kalimat pertama, yang menyisakan kalimat terakhir, yang membuat Kapten Dou terdengar seperti sedang mengaku. Selain itu, Zhao Yu telah memaksa Kapten Dou untuk memakai borgol untuk tujuan tertentu. Ketika foto Kapten Dou yang memakai borgol dikirimkan kepada Liu Chaiyun, dia tentu saja percaya bahwa Kapten Dou telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tersebut. Terlebih lagi, Wu Xiumin adalah seorang ahli interogasi, jadi di bawah serangan dan penyelidikannya yang berulang-ulang, mereka akhirnya berhasil membuat Liu Chaiyun mengaku di depan kamera.
Namun, Liu Chaiyun telah mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang telah membunuh semua orang, yang jelas tidak benar. Oleh karena itu, untuk mengetahui seluruh kebenaran, Zhao Yu harus memastikan bahwa Kapten Dou benar-benar pingsan dan membocorkan semuanya. Oleh karena itu, Zhao Yu mendengus dingin dan terus menekannya. Kapten Dou, alasan mengapa Anda melaksanakan rencana yang mendesak malam itu adalah karena Anda memiliki kaki tangan, dan Anda tahu bahwa kaki tangan ini pasti akan membantu Anda, karena dia adalah ibu Anda, Liu Chaiyun. Saat Zhao Yu melontarkan tuduhannya, Kapten Dou tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Kamu pasti mengemudikan speedboat lain. Zhao Yu melanjutkan penjelasannya, aku sudah melihat medan pulau, jadi speedboatmu seharusnya berhenti di pantai karang yang berada tepat di luar penahan angin. Karena ada banyak gua karang, jika kamu menyeret speedboat ke sana, kamu tidak akan terlihat oleh orang-orang di pulau itu. Itulah sebabnya kamu menusuk Kang Leming di penahan angin, karena setelah menusuknya, kamu bisa pergi dengan speedboatmu. Mendengar kesimpulan Zhao Yu, Kapten Dou terdiam tertegun. Kemudian, Zhao Yu menambahkan, setelah membunuh orang-orang itu, kamu dan ibumu harus pergi secara terpisah. Yang satu harus mengemudikan speedboat milik kru untuk membuat kesan palsu bahwa Guo Yihang melarikan diri dari lokasi pembunuhan, sementara yang satu lagi harus membuang jasad Guo Yihang untuk memastikan jasadnya tidak ditemukan. Karena kamu masih muda dan kuat, kurasa kamu harus berurusan dengan jasadnya. Kemudian, Zhao Yu berkata, jadi, kamu mengendarai speedboatmu untuk membawa pergi jasad Guo Yihang, lalu melemparkannya ke laut atau menyembunyikannya di suatu tempat. Sementara itu, ibumu mengemudikan speedboat milik kru ke tepi laut Kuliang, sehingga menimbulkan kesan yang salah bahwa Guo Yihang telah melarikan diri dari sana. Kau jahat. Kapten Dou gemetar dan matanya berkilat. Bukankah seharusnya kau merasa malu berbicara tentang wanita tua seperti ini? Zhao Yu membantahnya dengan keras, itu 6 nyawa yang sedang kita bicarakan. Tidak, ditambah Guo Yihang, itu berarti 7. Aku ingin menanyakan hal yang sama kepadamu tentang apa yang telah kamu lakukan. Sebagai seorang kapten polisi kriminal, ketika kamu membunuh begitu banyak orang, apakah kamu tidak merasa malu? Kau benar-benar hina. Kapten Dou meraung saat ia mencoba menerjang ke arah Zhao Yu. Li Qian terkejut dan segera mengangkat senjatanya ke arahnya. Namun, karena ada begitu banyak polisi yang berdiri di sampingnya, mereka pun bergegas maju dan segera menghentikan Kapten Dou. Lihat itu, dia hanya ingin membunuh seorang pejabat resmi. Kau lihat, Zhao Yu mendecakkan lidahnya sambil menatapnya. Kapten Dou berteriak dengan marah, Zhao Yu, kau telah berbuat salah pada orang baik. Dan sekarang, kau bahkan telah berbuat salah pada ibuku. Kau bajingan. Aku tidak bersalah pada ibumu, dan aku tidak bersalah padamu. Ibumu telah mengaku, trikmu telah terbongkar. Tunggu, kau akan dihukum oleh hukum. Kata Zhao Yu. Kamu memaksakan pengakuan secara ilegal. Pengakuan yang dikatakan ibuku itu dipaksakan. Kami tidak membunuh siapapun. Kami tidak bersalah. Kapten Dou meronta dan tampak seperti ingin mencabik-cabik Zhao Yu. Sialan, Zhao Yu ingin memaksa Kapten Dou untuk mengakui kesalahannya, tetapi tanpa diduga, dia masih berusaha keras untuk menyangkalnya. Apa yang terjadi? Pada saat itu, Kepala Biro Uang akhirnya tiba. Ketika dia melihat kekacauan di kantor, dia berteriak, berhenti. Kalian semua. Mendengar teriakannya, para polisi menghentikan langkah mereka. Kapten Dou juga membeku di tempat. Pimpinan Zhao, lewat telepon tadi, aku mendengar semuanya. Kepala Biro Wang, yang mengerutkan kening, datang ke Zhao Yu dan memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia kemudian berkata, saya akui bahwa Kapten Dou memang tersangka utama dalam kasus ini sekarang. Saya juga mengakui bahwa kelompok investigasi khusus Anda memiliki wewenang dan hak istimewa untuk memimpin investigasi ini sekarang, dan kami tidak dapat menghentikan Anda. Namun, saya berharap Anda dapat memperlakukan kolega saya dan keluarganya dengan adil. Jika Kapten Dou benar-benar terkait dengan pembunuhan Pulau Yongjin, kami tidak akan pernah menoleransi dia di jajaran kami lagi. Namun, saya harap Anda dapat berhati-hati jika terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman.
Kepala Biro Wang, jika bukan karena rasa hormatku padamu dan reputasimu, aku pasti sudah mengungkapkannya sejak lama. Zhao Yu segera meninggikan suaranya dan berteriak, Kepala Biro Wang, Liu Chaiyun telah mengaku. Mereka membunuh orang-orang ini, jadi apalagi yang bisa dikatakan? Kau berbohong, teriak Kapten Dou. Ibu saya dijebak olehmu. Semua yang dikatakannya dipaksakan. Kau berbohong. Rekan kerja kita sempat mengobrol baik dengan wanita tua itu. Itu saja, Zhao Yu membantah tuduhannya. Baiklah. Kepala Biro Wang melambaikan tangannya, lalu berkata kepada Zhao Yu, karena kamu bersikeras mengatakan ini adalah kebenaran, bagaimana kalau begini? Mari kita bawa Kapten Dou kembali ke kantor polisi terlebih dahulu, lalu bawa ibunya juga. Dengan begitu, kita bisa mengikuti prosedur dengan benar. Tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja diusulkan oleh Kepala Biro Wang. Bagaimanapun, Kapten Dou dan Liu Chaiyun, terlepas dari apakah mereka tersangka atau tidak, harus ditangani sesuai dengan prosedur yang tepat. Namun, Zhao Yu tahu bahwa, jika dia tidak bisa menghancurkan Kapten Dou saat ini, dia mungkin akan gagal melakukannya nanti. Memikirkan hal ini, Zhao Yu melihat sekilas ke arah Zheng Ke, menaksir apakah Zheng Ke telah menerima kabar dari Liu Chaiyun atau tidak. Apakah dia mengakui semuanya? Namun, Zheng Ke menggelengkan kepalanya tanpa daya, menunjukkan bahwa Liu Chaiyun hanya mengakui bahwa dialah pembunuhnya dan bahwa pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan Kapten Dou. Dia bahkan pasti menolak untuk menjelaskan rincian spesifiknya. Sialan, kalau Liu Chaiyun menolak mengaku dan Kapten Dou menolak mengakui bahwa dia membunuh orang, maka kasus ini akan sangat sulit ditutup. Saat Zhao Yu memikirkan hal-hal ini, Kepala Wang bertanya, Ketua Zhao, bagaimana? Ayo kembali ke kantor polisi, oke. Karena Zhao Yu tidak punya alasan untuk menolak usulan ini, dia mengangguk tanpa daya. Kepala Biro Wang segera melambaikan tangannya, menyebabkan polisi lainnya segera berkumpul di sekitar Kapten Dou dan mengantarnya ke geladak. Saat Kapten Dou melewati Zhao Yu, dia menatap Zhao Yu dengan tajam. Matanya tampak jahat dan suram, juga dingin dan provokatif. Saat menyaksikan Kapten Dou dibawa pergi, Zhao Yu merasa berat hatinya. Ia tahu bahwa begitu ia kembali ke kantor polisi dan menjalani prosedur yang biasa, Kapten Dou memiliki peluang lebih besar untuk membebaskan dirinya dari semua tuduhan. Selama ia menolak mengakui kejahatannya, polisi tidak punya cara lain untuk menanganinya. Jadi, Zhao Yu kembali menatap ponselnya dengan cemas, berharap mendapat kabar baik dari Ran Tao dan Wu Xiumin. Namun, kabar baik itu tidak kunjung datang. Namun, berita buruk datang. Zhao Yu baru saja menerima pesan dari Chen Zuo, petugas penghubung, NO-VEL, B, In.com. Chen Zuo telah mengirim beberapa kata, tetapi Zhao Yu memahami semuanya. Kepala Biro Wang telah melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada divisi kriminal. Jadi, Chen Zuo datang untuk menanyakan situasi. Sialan, Zhao Yu mengumpat dalam hatinya. Detik berikutnya, Zhao Yu menatap Kapten Dou dengan mata marah sambil berpikir. Baiklah, Kapten Dou, Anda yang memintanya. Untuk memecahkan kasus ini, saya akan memberikan Anda pukulan terakhir. Bab 774. Di kantor, Zheng Ke berbicara kepada Zhao Yu dengan nada tak berdaya. Xiumin dan Ran Tao telah mencoba yang terbaik, tetapi wanita tua itu menolak untuk mengakuinya. Mereka berdua pasti sudah merencanakan pidato mereka sebelumnya. Kata Zhao Yu, strategi mereka sekarang adalah tidak mengakui apapun. Kepala Biro Wang pasti telah mengirim seseorang ke rumah Kapten Dou untuk mengambil alih. Jika kita kembali ke kantor polisi sekarang, aku khawatir. Zheng Ke juga menyadari hal-hal buruk yang mungkin terjadi dalam skenario itu, jadi dia tampak sangat tertekan. Zheng Ke, segera panggil Gao Fakai. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, ayo mulai rencana C. Apakah kamu yakin kita benar-benar harus melakukan itu? Sekarang Kapten Dou sudah tahu tujuan kita, aku khawatir akan sulit untuk menipunya. Jika rencana C tidak berhasil, kita semua akan mendapat banyak masalah, termasuk Gao Fakai. Zheng Ke jelas ragu-ragu. Jangan khawatir, aku sudah memberitahunya. Kata Zhao Yu, kita tidak punya waktu untuk menunda.
Cepat panggil dia. Setelah itu, Zhao Yu berlari keluar pintu dan berteriak, "Hei!" Semua polisi terkejut, lalu mereka berhenti dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Pemimpin Zhao, apa yang Anda inginkan?" tanya Kepala Biro Wang. Zhao Yu menunjuk ke arah Kapten Dou dan bertanya, "Kapten Dou, apakah kamu tidak penasaran sama sekali mengapa aku berpikir bahwa ibumu, Liu Chaiyun, adalah kaki tanganmu? Bagaimana mungkin ada kaki tangan jika aku tidak melakukan kejahatan?" tanya Kapten Dou dengan marah. "Bisakah kau berhenti memfitnahku?" Zhao Yu berkata sambil menyeringai, "Kapten Dou, Anda adalah kapten polisi kriminal. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda tidak pernah meragukan mengapa hal ini terjadi selama bertahun-tahun ini?" "Ragu kenapa? Apa maksudmu?" tanya Kapten Dou. "Ayo, Ketua Zhao, bisakah kita kembali ke kantor polisi?" Kepala Biro Wang memotong pembicaraannya, tetapi Zhao Yu menatapnya dengan dingin, memaksanya untuk langsung terdiam. "Kapten Dou, apakah ibumu Liu Chaiyun memberitahumu bahwa ayahmu dibunuh oleh Kai Xiangbin dan dia diperkosa olehnya?" tanya Zhao Yu. "Kau, diam." Kapten Dou tidak ingin mendengar siapapun membicarakan pemerkosaan itu, jadi dia menggertakkan giginya karena marah. Meskipun Kai Xiangbin dihukum atas kejahatannya, keluarga Kai Xiangbin telah menyebarkan berita bahwa ibumu adalah pembunuh yang sebenarnya. Dia membunuh penjaga mercusuar dan kemudian menjebak Kai Xiangbin. "Cukup, diam." Kapten Dou tidak tahan lagi mendengarkan Zhao Yu. "Ibumu pasti sudah memberitahumu betapa sulitnya ini baginya." Zhao Yu melanjutkan tanpa ragu. "Dia dikucilkan dan dianiaya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa tinggal di Pulau Yongjin." Zhao Yu kemudian berkata, "Jadi, ibumu membawamu ke Doujia Zhuang dan menikahi seorang pria malas yang istrinya baru saja meninggal. Kurasa masa kecilmu pasti sangat mengerikan. Keluargamu miskin. Itu pasti masa-masa yang sulit. Kau, diam. Kenapa kau baru membicarakan semua ini sekarang?" Kapten Dou sangat marah. "Baiklah, kita kembali saja ke kantor polisi." Kepala Biro Wang menyela dan memberi saran. Zhao Yu mendengus dingin, lalu melanjutkan, "Setelah ibumu menderita penghinaan ini di Doujia Zhuang, dia pergi bersamamu lagi. Sejak saat itu, ibumu dan kamu saling bergantung, sampai akhirnya, kamu menjadi kapten polisi. Bukankah kisah ini menyentuh?" Mendengar ini, orang-orang yang hadir menjadi bingung dengan kata-kata Zhao Yu. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Tapi, tiba-tiba, nada bicara Zhao Yu berubah saat dia bertanya, "Kapten Dou, pernahkah kau memikirkan alasan ibumu bergaul denganmu? Mengapa dia tidak ingin orang-orang tahu bahwa dia adalah Liu Chaiyun?" Kapten Dou mengepalkan tangannya, sambil juga tampak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah tentang ini. "Kau seharusnya meragukannya juga, kan?" Zhao Yu tertawa dan berkata, "Sebenarnya, ibumu melarikan diri. Dia tidak melarikan diri dari fitnah, tetapi dari kebenaran dan fakta yang bahkan tidak ingin dia percayai." "Tidak." Kapten Dou serak dan kelelahan. "Ternyata apa yang dikatakan orang-orang tentangnya bukanlah fitnah." Zhao Yu berkata dengan kejam. "Sebenarnya, orang yang benar-benar membunuh ayahmu dan menjebak Kai Xiangbin adalah ibumu." "Dasar bajingan." Kapten Dou sangat marah hingga dia ingin menerjang Zhao Yu dan mencabik-cabiknya. "Jangan bohongi aku." Zhao Yu melanjutkan, "Sebenarnya, kamu sudah lama menduga kebenaran kasus pembunuhan di mercusuar. Tapi, kamu keras kepala dan tidak mau mempercayainya. Kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahmu dibunuh oleh ibumu." "Ah!" Kapten Dou sangat marah dan berteriak, Aku akan membunuhmu. Hentikan dia, cepat." Kepala Biro Wang memerintahkan polisi untuk menghentikan Kapten Dou yang hendak makan siang di Zhao Yu. Kemudian, dia berkata kepada Zhao Yu dengan marah, "Ketua tim, apakah kamu sudah selesai? Kalau begitu, kita harus segera kembali ke kantor polisi." "Baiklah." Zhao Yu mengangguk tanpa suara, rasa frustrasi terpancar di matanya. Kepala Biro Wang melotot ke arah Zhao Yu, lalu menghampiri dan menarik Kapten Dou ke arah perahu. Namun, sebelum dia melangkah 2 langkah, ponsel Zhao Yu tiba-tiba berdering. "Ah, pahlawan,
Tolong temani aku dalam mengejar mimpiku. Suara dering keras itu terdengar di seluruh dek, dan para polisi terkejut karenanya dan berhenti untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Saat Zhao Yu melihat Kapten Dou pergi, dia menjawab telepon. Tiba-tiba dia berteriak, "Apa?" Melihat Zhao Yu begitu terkejut, para polisi menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kau katakan?" "Ya Tuhan." Zhao Yu menutup mulutnya karena terkejut, lalu melambaikan tangan kepada yang lain dan berkata, "Tunggu. Berhenti." Pemimpin Zhao, ada apa sekarang? Kepala Biro Wang jelas sedikit kesal. "Baiklah, terima kasih. Ini sangat membantu." Setelah itu, Zhao Yu menutup telepon, menunjuk ke arah Kapten Dou, dan berteriak, "Kapten Dou. Apakah Anda ingin tahu kebenarannya?" "Zhao Yu, apa yang ingin kau katakan?" tanya Kapten Dou, terlihat jelas kelelahan. "Kali ini, aku mendapatkan kebenaran yang sebenarnya." Zhao Yu tertawa, lalu mengangkat telepon genggamnya dan berkata dengan keras, "Karena aku meragukanmu, aku mengambil berkas denammu dan membandingkannya dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, termasuk para awak kapal, ibumu Liu Chaiyun, dan kerabat dekat penjaga mercusuar." Dia menyeringai lebar. "Untuk memastikan aku tidak melewatkan apapun, aku juga mengambil sehelai rambutmu secara rahasia dan melakukan perbandingan DNA lain menggunakan itu." Zhao Yu kemudian menunjuk ke ponselnya. "Baru saja, ahli patologi forensik profesional kami mengirimi saya pesan, yang menyatakan bahwa perbandingan telah selesai. Hasilnya adalah, sedikit." "Pimpinan Zhao, ada apa?" Kepala Biro Wang bertanya dengan cemas. "Baiklah, aku akan memberikan ponselku kepadamu. Hasil perbandingannya ada di sana. Lihat sendiri." Setelah itu, Zhao Yu melemparkan ponselnya ke seorang polisi muda, yang segera memberikannya kepada Kepala Biro Wang. "Apa ini namanya? Karma." Zhao Yu memejamkan mata dan berkata dengan penuh emosi, "Ini takdir, kan?" Kepala Biro Wang membaca informasi Zhao Yu dan sangat terkejut hingga dia hampir terjatuh ke tanah, sambil bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurut hasil perbandingan, Kapten Dou dan Kai Jinda, almarhum, memiliki hubungan dekat. Kai Jinda adalah sepupu Kapten Dou." Setelah mendengar ini, keheningan memenuhi ruangan. "Kamu bicara omong kosong." Kapten Dou terkejut. Dengan kata lain, ayah kandung Kapten Dou dan ayah kandung Kai Jinda adalah saudara kandung. Zhao Yu mengangguk kepada Kapten Dou, lalu bertanya, "Sekarang, kau tahu siapa ayah kandungmu, bukan?" Bab 775. Tidak mungkin. Omong kosong. Kapten Dou terkejut. Dia menunjuk Zhao Yu dan berteriak, "Informasi itu pasti salah. Kau menjebakku." Zhao Yu memutar matanya. Sungguh kisah yang menyedihkan. Setelah Liu Chaiyun tinggal di pulau itu selama bertahun-tahun tanpa memiliki anak, Kai Xiangbin datang dan memenangkan tawaran itu. Meskipun Kai Xiangbin sudah meninggal, dia seharusnya merasa puas. Bagaimanapun, anaknya sendiri masih hidup di dunia ini. Ucapan Zhao Yu begitu penuh sarkasme hingga membuat Kapten Dou gila. Ia menunjuk Zhao Yu dan berteriak, "Dasar bajingan. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Kau harus membayar harganya." Dia lalu berteriak kepada Kepala Biro Wang, "Mereka menjebakku." Kepala Biro Wang mengerutkan kening, sementara matanya masih menatap ponsel Zhao Yu. "Gunakan otakmu. Apa gunanya aku mengarang informasi palsu seperti itu? Ini bahkan tidak terlalu penting untuk kasus ini. Aku peduli dengan kasus ini, bukan anak siapa kamu," kata Zhao Yu. "Tapi, aku juga cukup bingung. Apakah ibumu tidak tahu siapa ayahmu?" Kapten Dou menggigil. Kalau saja polisi tidak menghentikannya, dia pasti sudah berkelahi dengan Zhao Yu. "Menurutku, ibumu punya banyak rahasia yang belum diceritakannya padamu." Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, aku bahkan curiga bahwa kau bukanlah pelaku utama pembunuhan di pulau itu, tetapi ibumu Liu Chaiyun lah pelakunya. Aku berani bertaruh bahwa kau hanyalah kaki tangannya, dan semua ini adalah apa yang Liu Chaiyun desak agar kau lakukan." "Diam, kau diam saja," teriak Kapten Dou dengan marah. Pada saat itu, Kepala Biro Wang menyerahkan telepon kepadanya, lalu berkata,
Kapten Dou, perbandingan DNA ini. Kapten Dou mengambil telepon itu dan memeriksanya dengan saksama. Anda harus tahu, Kepala Biro Wang berkata, jika ahli patologi forensik bersumpah palsu, dia jelas akan tahu seberapa berat konsekuensinya. Selain itu, karena ini adalah tim forensik tingkat nasional, kemungkinan menerima informasi palsu terlalu kecil. Novel B. In.com. Kepala Biro Wang, ada apa denganmu? Kapten Dou berteriak histeris. Ahli patologi forensik mungkin tidak berbohong dan menipu, tetapi Zhao Yu bisa. Percayalah, dia menjebakku. Aku mengakui bahwa aku menyembunyikan fakta bahwa aku adalah anak penjaga mercusuar, yang merupakan kesalahan, tetapi aku benar-benar tidak membunuh siapapun. Kepala Biro Wang berpikir sejenak sebelum berkata pelan, baiklah, katakan padaku, pada malam terjadinya kejahatan itu, di mana kamu dan ibumu? Kapten Dou menatapnya sambil bertanya, apakah kau juga meragukanku? Aku tidak mencurigaimu, teriak Kepala Biro Wang. Tapi, setelah kau menceritakannya padaku, barulah aku bisa pergi dan mencari bukti dan saksi yang bisa menguatkan ceritamu. Selama kalian berdua punya alibi, tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Jadi, cepat beritahu aku, di mana kau dan ibumu malam itu. Kapten Dou berpikir beberapa detik sebelum berkata, kami berdua sedang beristirahat di rumah, seperti biasa. Hanya di rumah, tidak di tempat lain. Kepala Biro Wang mengerutkan kening dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu, aku tahu ada beberapa kamera pengintai di depan rumahmu, jadi kita bisa membuktikannya. Kepala Biro Wang merasa lega, tetapi Kapten Dou tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Kepala Biro Wang berkata dengan ekspresi serius. Di mana speedboatmu sekarang? Kepala Biro, kamu. Tiba-tiba, Kapten Dou tampak seperti tersambar petir, dan matanya menunjukkan depresi yang dalam. Kapten Dou, Anda harus mengerti bahwa kita harus memecahkan kasus berdasarkan bukti. Kepala Biro Wang berkata. Jadi, mari kita periksa speedboat Anda dengan saksama, sehingga kita dapat membuktikan ketidakbersalahan Anda dengan itu juga. Ketika mendengar kata-kata Kepala Biro Wang, Kapten Dou berhenti berbicara dan dia memasang ekspresi sangat malu di wajahnya. Baiklah, Kepala Biro Wang membuka tangannya dan berkata, tidak masalah jika Anda tidak ingin memberitahu kami sekarang, karena kami dapat mencari tahu sendiri. Ayo kembali ke kantor polisi. Kepala Biro Wang kemudian menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, Pemimpin Zhao, apakah ada hal lainnya? Tidak, Zhao Yu memberi hormat pada Kepala Biro Wang, sambil menunjukkan kekaguman di ekspresi wajahnya. Tidak disangka Kepala Biro Wang ternyata juga seorang rubah tua yang pintar. Dia baru saja mengajukan 2 pertanyaan, tetapi keduanya menyentuh titik terlemah cerita Kapten Dou. Jika Kapten Dou dan Liu Chaiyun adalah tersangka, maka pada hari kejahatan itu, mereka pasti sudah berada di Pulau Yongjin. Selain itu, mereka tidak hanya akan berada di sana malam itu, tetapi mereka juga akan berada di pulau itu lebih awal untuk memasukkan narkoba ke dalam minuman kru terlebih dahulu. Karena Pulau Yongjin sangat jauh dari daratan, mustahil bagi mereka untuk membuat alibi. Jadi, selama keberadaan mereka terungkap, mereka dapat membuktikan apakah Kapten Dou dan ibunya adalah pembunuhnya. Poin kedua juga sangat penting, karena transportasi selalu menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus semacam ini. Jika Kapten Dou dan Liu Chaiyun benar-benar pergi ke Pulau Yongjin, maka mereka pasti memiliki semacam transportasi alternatif. Karena jika tidak, mereka harus pergi ke sana dengan kapal resmi pada siang hari. Zhao Yu baru saja mengetahui melalui Kepala Biro Wang bahwa Kapten Dou memiliki sebuah speedboat. Jadi, begitu penyelidikan dilakukan terhadap speedboat tersebut, lebih banyak informasi dan bukti pasti akan ditemukan. Zhao Yu menatap Kepala Biro Wang yang tampak biasa saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini dapat mencuri perhatiannya hanya dengan beberapa patah kata. Namun, Zhao Yu tidak merasa kesal dengan ini, tetapi malah merasa tenang karenanya. Tampaknya, meskipun Kepala Biro Wang dan Kapten Dou sudah lama berteman, ia masih meragukan Kapten Dou ketika dihadapkan dengan begitu banyak bukti.
Karena itu masalahnya, situasi ketika mereka kembali ke kantor polisi Kuliang akan jauh lebih baik dari yang diperkirakan Zhao Yu. Jangan bergerak. Tanpa diduga, saat Zhao Yu sedang memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari Kapten Dou. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kapten Dou tidak hanya berhasil melepaskan diri dari borgolnya, tetapi dia juga telah mengambil pistol dari seorang polisi di dekatnya. Yang lebih mengejutkan, dia telah menempelkan pistol itu ke dagu kepala Biro Wang. Jangan bergerak. Bergerak selangkah saja, aku akan menembak. Kapten Dou mengarahkan senjatanya ke kepala Biro Wang dan berteriak kepada yang lainnya. Semua polisi kebingungan. Seorang polisi tua berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Turunkan senjatamu. Cepat. Apakah kamu gila?" Kepala Biro Wang juga terkejut dan berteriak, "Kamu tahu, jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi untuk menebus dirimu sendiri. Peluangku sudah habis sekarang," teriak Kapten Dou, sambil menarik kepala Biro Wang mundur ke sisi pintu keberangkatan kapal. Polisi lainnya bergegas mendekat, senjata di tangan mereka, semuanya diarahkan ke Kapten Dou. Jangan bergerak. Kapten Dou menarik kepala Biro Wang ke dalam kapal. Zhao Yu dan Zeng saling berpandangan, dan selain terkejut, mereka juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Sekarang Kapten Dou telah menunjukkan jati dirinya, itu berarti usaha mereka sebelumnya tidak sia-sia. Zhao Yu mendesah dalam hatinya. Seperti kata pepatah, mereka yang berani mencuri perhatianku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kepala Biro Wang, tampaknya Anda tidak terkecuali. Bab 776. Jubah tak terlihat. Tidak di siang bolong, dan tidak di depan banyak polisi. Itu bukan pilihan yang baik. Setelan anti peluru yang tak terlihat. Tapi, apakah sebaiknya digunakan pada kepala Biro Wang atau padaku? Pesawat tak terlihat. Terbangkan Kapten Dou ke laut. Zhao Yu sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, ketika dia mendengar teriakan kepala Wang, "Tenanglah Kapten Dou." Kepala Biro Wang ditarik turun ke dalam perahu oleh Kapten Dou, sambil mendesak dengan keras, "Mari kita duduk dan bicarakan ini. Jika Anda tidak bersalah, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Anda bersalah." Polisi yang lain pun menganggukkan kepala ketika mendengarnya berkata demikian. "Jangan bergerak, jangan mendekat." "Ah!" Kapten Dou berteriak pada polisi yang mengangguk dengan panik, sambil memegang pistolnya dengan lebih kuat. Karena khawatir pada kepala Biro Wang, para polisi tidak berani mengikuti Kapten Dou turun dari kapal. Jadi, mereka semua berkumpul di pintu masuk, sambil mengawasinya dengan saksama namun tak berdaya. Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan berpikir dalam hatinya, "Aku tidak bisa hanya berdiam diri saja." Maka, ia berlari cepat ke pagar pembatas, sambil mencoba menggunakan pesawat tak terlihat pada Kapten Dou. Ia menyeretnya ke dalam air, tetapi tepat saat ia siap menggunakan alat itu, ia mulai khawatir Kapten Dou mungkin akan menembak orang-orang secara acak di bawah begitu ia terbang di atas mereka. Tanpa diduga, saat Zhao Yu sedang mempertimbangkan kemungkinan ini, Kapten Dou mulai menembak. Wah, suara tembakan yang keras membuat semua orang ketakutan. Zhao Yu segera melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa Kapten Dou hanya menembak ke langit dan tidak mengenai siapapun. Setelah melepaskan tembakan tunggal, dia mendorong kepala Biro Wang ke depan, lalu berlari ke rumput dekat dermaga. Zhao Yu bingung dengan tindakannya. Apa yang dia lakukan? Ada beberapa speedboat di dekat dermaga, tetapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia lari ke pulau. Bukankah itu jalan buntu? Tangkap dia. Cepat. Kepala Biro Wang menunjuk ke tempat Kapten Dou menghilang dan berteriak, "Tangkap dia kembali untukku." Aduh. Rupanya, kepala Biro Wang mengalami cedera kaki saat didorong oleh Kapten Dou. Setelah mendengar perintahnya, polisi segera mengejar Kapten Dou, "No, B, Indot C Om." Kepala Biro Wang mendesak mereka, "Tangkap dia hidup-hidup, apakah kalian mengerti?" "Ya," jawab polisi serempak. Saat ini, Zhao Yu dan Zeng Ke masih berdiri di geladak dan menyaksikan kejadian itu. Zeng Ke bertanya, "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan?" Kapten Dou berlari ke pulau itu,
jadi kurasa dia tidak bisa melarikan diri dari kita kali ini. Tentu saja tidak. Zhao Yu tersenyum dan berkata. Tapi, jangan lupa, tim investigasi khusus kita punya tradisi. Karena kita sudah menemukan pembunuhnya, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menangkapnya. Tapi, sambil menunjuk ke kejauhan, Zheng Ke menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka sudah pergi untuk menangkapnya, jadi aku khawatir. Pemimpin. Begitu Zheng Ke menoleh ke belakang, dia mendapati Zhao Yu telah menghilang. Pada saat itu, terdengar suara dari sisi lain kapal, jadi Zheng Ke bergegas untuk melihat apa itu. Dia menemukan bahwa Zhao Yu telah melompat keluar dari perahu ke dalam air, lalu dengan cepat naik ke speedboat. Kemudian, saat Zheng Ke melihat dengan tak berdaya, Zhao Yu langsung melaju ke sisi timur pulau. Begitu dia meluncur di sepanjang laut, Zhao Yu melaju di sepanjang sisi timur pulau. Sebenarnya, Zhao Yu tidak ingin mengendarai speedboat untuk menangkap Kapten Dou, tetapi dia hanya ingin berkendara ke tempat yang tak terlihat terlebih dahulu, lalu berganti ke jubah tak terlihat dan menggunakan pesawat tak terlihat. Dengan cara ini, dia bisa bergegas mendahului polisi untuk menangkap Kapten Dou. Betapa terkejutnya dia, ketika dia mengemudikan speedboat di sekitar tumpukan batu dan mencoba menggunakan perangkatnya, dia tiba-tiba melihat banyak bayangan bergerak di rerumputan. Jelas, mereka adalah polisi yang mengejar Kapten Dou. Tampaknya Kapten Dou juga menuju ke arah timur pulau. Saat Zhao Yu melihat ke arah timur, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di sanalah mercusuar itu berada. Kapten Dou kemungkinan besar menuju ke sana. Zhao Yu teringat bahwa ada dermaga sementara di bawah mercusuar, jadi dia berpikir mungkin ada speedboat tersembunyi di sana, yang mungkin digunakan Kapten Dou untuk mencoba melarikan diri. Zhao Yu mempercepat laju mesin, lalu memacu speedboat langsung menuju mercusuar. Dengan kecepatan mesin yang luar biasa, Zhao Yu mampu mencapai dermaga kecil di bawah mercusuar dalam waktu kurang dari 3 menit. Akan tetapi, hanya ada sebuah perahu kayu tua di dermaga kecil itu, dan dia sama sekali tidak melihat ada alat transportasi lain di sana. Zhao Yu segera menghentikan speedboat-nya di dermaga, lalu bergegas menuju mercusuar. Zhao Yu benar. Dia baru saja menyeberangi rerumputan di tepi pantai ketika dia melihat sosok yang dikenalnya berlari menuju mercusuar. Itu adalah Kapten Dou. Mata Zhao Yu berbinar saat ia bergegas mendekat. Namun, karena ia terburu-buru, ia lupa bahwa Kapten Dou sedang memegang pistol di tangannya. Benar saja, begitu mereka bertemu, Kapten Dou mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya. Apa-apaan ini? Sambil berteriak keras, Zhao Yu melompat ke balik sebuah batu besar. Bang-bang. 2 peluru berterbangan di atas kepalanya, membuat Zhao Yu sangat ketakutan. Sialan. Zhao Yu kemudian teringat bahwa ia juga memiliki pistol, yang telah ia rebut dari Kapten Dou sebelumnya. Jadi, Zhao Yu mengeluarkan pistolnya dan menembakkan beberapa peluru di depannya. Awas. Berbaringlah. Setelah melepaskan beberapa tembakan, Zhao Yu mendengar suara orang lain. Saat Zhao Yu mengintip dari balik batu, dia merasa sedih melihat Kapten Dou telah menghilang. Sebaliknya, tembakannya hanya mengejutkan para polisi yang baru saja mengejar Kapten Dou. Zhao Yu bergegas keluar dari balik batu dan berteriak kepada yang lain, "Ini aku." Setelah itu, dia bergegas mengejar Kapten Dou sebelum yang lain sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Tepat saat Zhao Yu tiba di mercusuar, dia tiba-tiba mendengar suara dari dalam. Itu adalah langkah kaki seseorang, berlari menaiki tangga. Zhao Yu bergegas menuju pintu masuk mercusuar, tetapi saat dia ingin masuk, sebuah senjata meletus lagi. Wah! Saat peluru mengenai tanah, awan debu mengepul. Suara tembakan terdengar sangat keras karena efek pengumpulan suara dari mercusuar. Fuk! Zhao Yu mundur 2 langkah dan menatap mercusuar besar yang menjulang tinggi. Tidak mungkin. Baru pada saat itulah Zhao Yu akhirnya mengerti satu hal. Kapten Dou berlari ke sini dengan putus asa bukan untuk melarikan diri, tetapi karena dia ingin bunuh diri. Jangan, kau tidak boleh mati sekarang. Zhao Yu berkata pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, kebenaran belum terungkap. Memikirkan hal ini,
Zhao Yu dengan berani melangkah maju untuk melihat apa yang sedang dilakukan Kapten Dou. Pada saat itu, dia mendengar suara keras yang datang dari atas mercusuar. Dong, sepotong puing jatuh dari mercusuar, menyebabkan Zhao Yu mundur selangkah. Dong, sekali lagi, terjadi getaran di mercusuar, dan bumi pun ikut bergetar. Kali ini, Zhao Yu benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Kapten Dou berusaha menghancurkan mercusuar, lalu mati bersamanya saat mercusuar itu runtuh di sekelilingnya. Bab 777. Dong, Zhao Yu tidak tahu apakah Kapten Dou menggunakan palu atau kapak, tetapi setiap pukulannya menghasilkan suara yang sangat keras. Batu-batu berjatuhan dari mercusuar dan debu berhamburan di sekelilingnya. Pemimpin, apa yang terjadi? Pada saat ini, polisi tiba dan berkumpul di pintu mercusuar. Salah satu dari mereka bertanya kepada Zhao Yu, apakah Kapten Dou ada di dalam? Oh, mercusuar itu akan runtuh. Seseorang di dekatnya menyadari adanya getaran dan bergegas memberi peringatan kepada semua orang. Ah, semua polisi terkejut, sehingga mereka terkesiap kaget. Beberapa dari mereka mencoba menyerbu masuk sambil membawa senjata, sementara yang lain mundur dengan cepat. Beberapa dari mereka bahkan menelepon untuk melaporkan masalah ini kepada pemimpin mereka. Hei, jangan tembak. Zhao Yu menarik kembali beberapa polisi yang ingin menyerbu ke dalam mercusuar. Dia kemudian bertanya kepada mereka, apa kalian tidak mengerti? Kapten Dou sudah menjelaskan bahwa dia ingin bunuh diri. Jika kalian menembaknya, itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saat itu, debu yang mengepul dari dalam mercusuar berhamburan keluar dari pintu masuk, menyebabkan polisi menutup mulut dan hidung mereka. Nov Lb. Jen. Pemimpin Zhao, apa yang bisa kita lakukan? Tanya salah satu dari mereka. Mercusuar itu akan runtuh, dan Kapten Dou akan mati. Zhao Yu melihat sekeliling, memikirkan langkah selanjutnya. Pada saat ini, jika mereka bergegas menangkap Kapten Zhao dengan paksa, itu akan terlalu berbahaya. Bagaimanapun, Kapten Dou memiliki senjata, dan mercusuar itu akan runtuh kapan saja. Zhao Yu membuka bilah perangkat di otaknya dan ingin memilih perangkat yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Namun, setelah banyak pertimbangan, ia menilai tidak tepat untuk menggunakan salah satu dari perangkat tersebut. Zhao Yu mundur beberapa langkah dan mendongak. Ia melihat celah di puncak mercusuar. Jika ia terbang dari sana, rencananya tampaknya bisa dilaksanakan. Akan tetapi, ada banyak polisi yang hadir, dan beberapa orang bahkan menggunakan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Jadi, akan agak sulit untuk menjalankan rencananya di bawah pengawasan banyak orang. Tepat saat Zhao Yu ragu-ragu, Kapten Dou, yang kini berada di puncak mercusuar, masih memukuli mercusuar dengan kekuatan besar. Akan tetapi, karena tenaga fisiknya yang berlebihan, frekuensi pukulannya menjadi lebih lambat setiap menitnya. Zhao Yu melihat ke bilah perangkat dan tiba-tiba melihat pengeras suara tak terlihat. Zhao Yu menyeringai sambil menyalakan pengeras suara tak terlihat, lalu berpura-pura meletakkan telepon di depan mulutnya, sambil berteriak keras ke arah mercusuar, Kapten Dou, jangan melawan. Tidak ada gunanya. Mercusuar itu telah bertahan dari hantaman angin dan hujan selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu kamu dapat merobohkannya hanya dengan palu? Suara dari invisible loudspeaker itu sangat keras dan jelas. Polisi di sebelah Zhao Yu terkejut melihat suara sekeras itu dihasilkan melalui ponsel Zhao Yu. Kapten Dou, kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Kau kapten polisi kriminal. Pikirkanlah, kata Zhao Yu. Apakah kau cukup naif untuk berpikir bahwa, jika kau mati, kasus pembunuhan di pulau itu akan berakhir? Sebaliknya, jika kau mati, itu hanya akan merugikan ibumu, karena itu akan membuatnya sendirian dan membuatnya menanggung beban tuduhan. Selagi Zhao Yu berbicara, frekuensi ketukan terus melambat dari puncak mercusuar. Jadi, sebaiknya kau turun dan membicarakan ini denganku. Bahkan jika kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan ibumu, kan? Zhao Yu terus menasihatinya, Kapten Dou, kau tidak bisa melakukan ini. Oh. Saat Zhao Yu sedang menasihati Kapten Dou, polisi di sebelahnya tiba-tiba berteriak.
Zhao Yu buru-buru mendongak dan melihat Kapten Dou sudah menyerah menghancurkan mercusuar dan kini mengacungkan senjatanya. Kapten Dou, turunlah. Para polisi melambaikan tangan mereka dengan cepat dan berteriak padanya serempak. Kapten Dou tertutup debu, wajah dan rambutnya memutih, dan ekspresinya tidak terlihat jelas. Namun, dilihat dari gerakannya yang acuh tak acuh, dia tampak seperti tidak ingin hidup. Kapten Dou berdiri tegak hanya selama 2 detik, lalu tersentak ke depan dan jatuh dari atas mercusuar. Ah! Semua orang terkejut. Mereka secara naluriah terhuyung ke depan karena terkejut, tetapi sudah terlambat. Mercusuar itu tingginya lebih dari 6 lantai. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa dia tewas setelah jatuh dari tempat setinggi itu. Namun, pada saat kritis ini, Zhao Yu tiba-tiba melesat maju. Tepat ketika Kapten Dou hendak jatuh ke tanah, Zhao Yu melompat dan menghantamnya dengan bahunya saat ia masih di udara. Berbenturan dengan bahunya, Kapten Dou terpental darinya. Setelah berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama, Kapten Dou akhirnya berhenti. Meskipun Kapten Dou terluka parah, dia masih hidup. Ah! Melihat kejadian ajaib ini terjadi tepat di depan mata mereka, para polisi semuanya terkejut. Penyelamatan di udara seperti itu tampaknya hanya ada di film-film. Kenyataannya, itu mustahil. Tidak seorang pun bisa percaya bahwa itu benar-benar baru saja terjadi. Oh! Zhao Yu menggoyangkan bahunya, sementara rasa sakit terlihat di wajahnya. Zhao Yu telah menggunakan parasut tak terlihat pada Kapten Dou, memastikan bahwa Kapten Dou tidak akan mati. Namun, itu berarti Zhao Yu harus berpura-pura melakukan penyelamatan seperti itu di udara, agar yang lain tidak curiga. Pimpinan Zhao, apakah Anda baik-baik saja? Seorang polisi bergegas maju untuk membantu. Aku baik-baik saja. Zhao Yu melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Kapten Dou. Dia lalu berteriak, cepatlah, pergi dan lihat bagaimana keadaannya. Oh! Kapten Dou tampak berdebu, sementara dia mengerang pelan. Ketika dia menyadari bahwa dia belum mati, dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Akan tetapi, polisi telah bergegas menghampirinya saat itu dan kini menekannya ke tanah. Pemimpin, Zheng Ke bergegas mendekat, kepala Biro Wang mengikutinya dari dekat. Apa yang terjadi? Apakah kau menangkap? Ah! Zheng Ke baru saja berlari ke arah Zhao Yu, ketika dia tiba-tiba menunjuk ke belakang Zhao Yu dan berteriak. Ketika Zhao Yu menoleh ke belakang, ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Tanpa diduga, mercusuar yang besar dan tinggi itu mulai miring dan runtuh. Yang lebih mengejutkan lagi, mercusuar itu jatuh ke arah mereka. Lari! Kepala Biro Wang berteriak keras, lalu berbalik dan lari. Polisi lainnya juga lari secepat yang mereka bisa. Ledakan! Akhirnya, setelah miring lebih dari belasan derajat, mercusuar itu tidak dapat lagi berdiri tegak dan runtuh. Setelah gemuruh dan benturan keras terdengar, awan asap dan debu yang besar menutupi semuanya. Di tengah asap dan debu, suara batuk orang-orang terdengar. Untungnya, mereka berlari cukup cepat untuk tiba di zona aman sebelum mercusuar runtuh, jadi tidak ada yang terluka. Namun, seperti Kapten Dou, mereka semua tampak berdebu dan kelabu. Zhao Yu terbatuk 2 kali sambil menarik Zheng Ke tempat yang tidak berdebu. Sebelum dia sempat berdiri, teleponnya tiba-tiba berdering. Hei, bos, itu Rantau. Apa yang terjadi? Kantor polisi Kuliang telah mengirim seseorang untuk membawa wanita tua itu ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi, dia masih menolak untuk mengaku. Batuk lain terdengar dari tengah asap dan debu. Zhao Yu berbalik dan melihat seorang polisi menarik Kapten Dou pergi. Baiklah, Zhao Yu berkata dengan lega di telepon. Serahkan tersangka ke polisi Kuliang untuk ditangani. Kamu dan Xiumin beritahu Gao Fakai tentang berita ini, lalu suruh dia mengirim seseorang ke rumah Kapten Dou untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Oh, baiklah. Rantau setuju. Zhao Yu menatap Kapten Dou sekali lagi, lalu berkata dengan penuh emosi melalui telepon, kasus pembunuhan di pulau ini akan segera ditutup. Bab 778. Larut malam, kantor polisi Kuliang. Tidak mengherankan bahwa Gao Fakai bersikeras mengirim bukti dan mayat ke kota Kaohai, karena kantor polisi Kuliang sangat buruk perlengkapannya.
Bangunan lama itu dibangun pada tahun 1980-an, dan dinding luarnya sudah sangat pudar. Bahkan, bangunan itu lebih mirip rumah tua daripada kantor polisi yang sebenarnya. Selain itu, bau di kantor polisi juga cukup aneh. Mungkin karena polisi di sini sering menangani perselisihan nelayan, tetapi udara di kantor pun dipenuhi bau ikan asin yang tidak sedap. Pemimpin, Zheng Ke berbicara dengan penuh semangat kepada Zhao Yu. Saya masih punya 2 pertanyaan. Pertama, mengapa Anda begitu yakin bahwa Kapten Dou pastilah pembunuh yang sebenarnya? Apakah itu benar-benar karena puntung rokok? Tentu saja tidak. Zhao Yu menyesap minuman energinya, lalu berkata dengan ceria, meskipun aku pandai menilai karakter pria, aku tidak bisa menebak-nebak begitu saja. Jika Kapten Dou tidak mencoba merusak kartu memori Xie Hao, aku tidak akan begitu teguh pada pendirianku. Oh, Zheng Ke mengangguk. Begitu ya, kalau dia bersih, dia pasti tidak ingin menghancurkan kartu memori itu. Pemimpin, jebakan yang kita buat ini benar-benar berperan besar dalam kehancurannya. Sebenarnya, Zhao Yu berkata, ini bukan hanya tentang kartu memori. Begini, kita sudah membuat banyak asumsi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada satu pun yang benar. Semua kemungkinan orang yang kita duga telah melakukan kejahatan itu ternyata tidak sesuai dengan bukti dari tempat kejadian perkara yang kita selidiki. Namun, jika pelakunya benar-benar Kapten Dou, semuanya masuk akal. Zheng Ke kemudian bertanya, apa yang dikatakan dalam film itu? Begitu Anda menyingkirkan yang tidak mungkin, apapun yang tersisa, tidak peduli seberapa tidak mungkinnya, pastilah kebenaran. Yah, menurutku itu lebih merupakan suatu kebetulan. Kata Zhao Yu, di antara kasus-kasus yang pernah kuhadapi sebelumnya, yang paling sulit adalah kasus-kasus yang memiliki beberapa kebetulan di dalamnya. Ambil contoh kasus ini, tempat kejadian perkara pembunuhan itu tampaknya telah direncanakan dengan hati-hati, tetapi entah bagaimana juga dieksekusi dengan sangat tergesa-gesa. Zhao Yu kemudian berkata, fakta itu, ditambah dengan hilangnya Guo Yihang dan luka-luka Suyu, membuat kasus ini tampak lebih seperti tindakan yang tiba-tiba daripada rencana yang diperhitungkan. Jadi, menurutku kasus ini benar-benar membingungkan. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian, kami mengetahui bahwa Kapten Dou adalah anak dari pasangan mercusuar, yang bisa jadi merupakan motif. Kemudian, puntung rokok ditambahkan ke dalam bukti, sementara obat itu ditemukan terkait dengan Kapten Dou, yang bisa memberitahu kami caranya melakukan kejahatan. Zhao Yu kemudian menambahkan, lagi pula, Kapten Dou ingin menghancurkan kartu memori itu. Semua hal ini pada dasarnya berujung pada dirinya sebagai pembunuh di mataku. Sebenarnya, ada beberapa hal lain yang ingin disebutkan Zhao Yu, yaitu heksagramnya. 3 kali dia menerima heksagram yang sama berturut-turut, yang dia tahu pasti merujuk pada Kapten Dou. Tapi, dia tidak menyebutkannya saat itu. Hebat, Zheng Ke memujinya, lalu bertanya, namun, dalam pikiranku, hal kedua tidak cukup jelas. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa kaki tangan Kapten Dou adalah ibunya? Yah, itu bukan hanya intuisiku. Kata Zhao Yu, sebenarnya, semua ini terjadi karena wanita tua ini. Xie Hao memberitahu Li Qian bahwa dia pikir dia melihat seorang wanita berambut panjang, jadi aku menyebutkan rambut panjang di depan Kapten Dou. Hasilnya, Kapten Dou bereaksi dengan sangat baik. Zhao Yu kemudian berkata, Kapten Dou sangat ingin menghancurkan kartu memori Xie Hao, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar khawatir tentang apa yang mungkin dilihat atau difoto Xie Hao dengan ponselnya. Namun, meskipun rambut Kapten Dou tidak pendek, itu juga tidak bisa disebut panjang, jadi saya menduga bahwa Kapten Dou khawatir tentang komplotannya, yang pasti berambut panjang, yang akan terekspos oleh apapun yang ada di kartu itu. Zhao Yu kemudian melanjutkan penjelasannya, kami telah menyelidiki detail latar belakang Kapten Dou. Kecuali ibunya, Liu Chaiyun, tidak ada subjek lain yang terkait. Itu benar, Zheng Ke mengangguk. Dan, meskipun Liu Chaiyun sudah berusia 61 tahun, dia memenuhi syarat untuk menjadi kaki tangan. Zhao Yu kemudian berkata sambil menggelengkan kepalanya, yah. Sejujurnya, siapa kaki tangannya dan siapa pelaku utamanya? Sulit untuk mengatakannya.
Zheng Ke mengerutkan kening. Maksudmu, kamu meragukan. Tidakkah kau merasa bahwa wanita tua itu tampaknya benar-benar dalang di sini? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun seorang ibu janda pantas mendapatkan simpati orang, jika dia memiliki pikiran jahat, anak itu dapat dengan mudah terpengaruh olehnya. Aku khawatir pembunuh mercusuar tua itu benar-benar. Bos, pada saat itu, Ran Tao mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan penuh semangat, salah satu dari mereka telah mengaku. Coba tebak siapa? Jangan buang-buang waktuku. Zhao Yu berdiri dan keluar. Dia lalu bertanya, apa yang dikatakan Kapten Dou? Ran Tao mengangkat ibu jarinya sebagai ucapan selamat, lalu berkata, Bos, Anda hebat sekali. Zhao Yu berkata dengan dingin, Kapten Dou ingin bunuh diri, jadi aku tahu itu hanya masalah waktu sebelum dia mengakui semuanya. Lagi pula, wanita tua itu keras kepala, jadi aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Bos. Ran Tao memegang lengan Zhao Yu sambil berbisik, Wu Xiumin sedang menginterogasi Kapten Dou di dalam. Dia ingin aku memberitahumu bahwa kau tidak boleh memasuki ruang interogasi, karena Kapten Dou membenci keberanianmu saat ini. Jadi, dia khawatir bahwa, baiklah, aku bukan anak kecil. Apa perlu kau mengingatkanku tentang itu? Zhao Yu kemudian pergi dan langsung menuju ruang pemantauan yang berada di sebelah ruang interogasi. Setelah membuka pintu, dia melihat kepala Biro Wang, yang menggunakan kruk, serta beberapa pejabat senior kota dan provinsi, semuanya ada di sana. Karena kepala Biro Wang adalah yang berpangkat paling rendah di antara mereka, meskipun kakinya terluka, dia tidak berani duduk di kursi. Zhao Yu tidak peduli dengan sopan santun, jadi setelah masuk, dia langsung menarik kursi dan duduk. Saat ini, Kapten Dou sudah mengakui sebagian, jadi semua orang hanya mengangguk satu sama lain dan tidak mengucapkan salam formal, tetapi hanya mendengarkan dengan saksama. Saya hanya bisa menceritakan apa yang terjadi sejauh yang saya ingat, kata Kapten Dou. Dia sudah mencuci mukanya, tetapi tubuhnya masih tertutup debu. Ada pula yang memberinya sebatang rokok. Karena dia suka menghisapnya, dia berkata kepada Wu Xiumin, saya tumbuh di Doujia Zhuang. Sepanjang ingatan saya hanya melakukan dua hal. Berkelahi dan menonton perkelahian. Ayah tiri saya pemabuk. Dia selalu minum terlalu banyak, lalu memukul ibu saya atau memukul saya. Akhirnya, ibu saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi dia membawa saya pergi. Kapten Dou meniupkan asap rokok, lalu berkata, tetapi, saya tidak dapat mengingat banyak tentang masa itu. Saya hanya tahu bahwa saat itu adalah masa yang sangat sulit. Kami tinggal di posko penyelamatan, gubuk, atau rumah sakit. Akhirnya, kami menetap di Kuliang. Ibu saya bekerja di perikanan, menenun jaring ikan. Meskipun kami miskin, setidaknya kami dapat mencari nafkah. Kapten Dou menghisap rokoknya kuat-kuat, lalu berkata, kemudian, aku menjadi tentara dan melakukannya dengan baik. Ketika aku kembali, aku menjadi polisi. Zhao Yu benar. Ibu mengatakan kepadaku bahwa ayahku adalah penjaga mercusuar dan mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Kai Xiangbin. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata, keluarga Kai Xiangbin menindasnya, jadi dia harus melarikan diri dari Pulau Yongjin. Saat itu, aku baru saja lahir, jadi ibuku harus menikah dengan Dou Yulin agar kami bisa bertahan hidup. Ia mendesah, lalu mengepulkan asap lagi. Kemudian ku dengar bahwa bajingan itu meninggal tak lama setelah kami pergi. Ketika aku menjadi polisi, aku berpikir untuk mendaftarkan ibuku, tetapi dia menolaknya. Kapten Dou menggelengkan kepalanya mengingat-ingat. Ia tidak mau menghabiskan uang untuk itu, dan ia juga takut seseorang akan tahu bahwa ia adalah Liu Chaiyun. Saya dapat merasakan bahwa insiden mercusuar itu berdampak besar pada ibu saya. Jadi, masih ada beberapa hal yang tidak berani saya tanyakan kepadanya, bahkan hingga hari ini. Kapten Dou mengeluh, tak lama kemudian, kami membeli rumah, dan hari-hari kami tampaknya semakin membaik. Karena pikiran ibu saya sangat berbeda dari kebanyakan anak muda seusia saya atau lebih muda, saya mendengarkannya tentang segala hal. Jadi, karena ini, pernikahan saya hancur. Oleh karena itu, saya bercerai. Saat dia berbicara,
Kapten Dou selesai menghisap rokoknya. Dia menekan rokok itu ke asbak di atas meja di depannya, lalu menatap langit-langit dan berkata dengan sedih, kru film itu seharusnya tidak datang. Bab 779. Beberapa tahun terakhir ini, kondisi mental ibuku benar-benar buruk. Kapten Dou menutupi wajahnya sambil berkata, emosinya juga buruk. Terutama, ketika dia mendengar tentang kasus mercusuar, suasana hatinya menjadi sangat tidak stabil. Dia takut orang-orang akan mengetahui bahwa dia adalah Liu Chaiyun. Saat dia berbicara, Kapten Dou berkeringat. Wu Xiumin melihat situasi itu dan meminta seseorang untuk memberinya sebatang rokok lagi. Terima kasih. Kapten Dou tampak lega setelah menghirupnya pertama kali, lalu berkata, sebenarnya, aku juga tidak bisa memahaminya. Setelah meninggalkan Dou Jiazuang, kami pergi ke banyak kota, tetapi pada akhirnya, ibuku kembali ke Kuliang. Untungnya, karena sudah bertahun-tahun berlalu dan ibuku tidak memiliki saudara dan penampilannya telah banyak berubah, tidak ada yang mengenalinya lagi. Kapten Dou menghela napas, lalu berkata, setelah perceraianku, kondisinya menjadi jauh lebih stabil. Selain itu, aku tidak perlu lagi mendengarkan pertengkaran antara dia dan mantan istriku. Hanya saja, aku merindukan bayiku. Setelah Kapten Dou berbicara tentang urusan keluarganya sedikit lebih lama, ia akhirnya sampai pada inti persoalan. Saya kemudian menyadari bahwa alasan ibu saya akhirnya memilih untuk kembali ke Kuliang adalah karena ia tidak dapat hidup tanpa pulau dan mercusuar itu. Asap rokoknya memenuhi seluruh ruang interogasi sambil berkata, selama bertahun-tahun, setiap kali kami punya waktu dan cukup uang, kami akan pergi ke Pulau Yongjin untuk melihat mercusuar. Aneh sekali, begitu ibu saya tiba di pulau itu, dia selalu tenang dan tampak bahagia. Kadang-kadang, dia akan menceritakan sesuatu tentang masa lalu, seperti bagaimana dia dan ayah saya pernah menjaga mercusuar. Novel B.in.com. Ia tersenyum, sembari mengenang masa lalu. Kadang, aku merasa pulau ini telah menjadi bagian dari ibuku. Aku bahkan berpikir bahwa ibuku suatu hari nanti akan dimakamkan di sini. Kapten Dou menghirup lagi, lalu berkata tanpa daya, tapi, tanpa diduga, kru film datang dan semuanya berubah. Kami tidak tahu sebelumnya tentang kru yang syuting di Pulau Yongjin. Saya kebetulan mendengarnya di sebuah restoran suatu hari. Ketika saya mendengar bahwa kru sedang syuting film berdasarkan kasus pembunuhan lama, tentu saja saya sangat marah. Kapten Dou kemudian berkata, luka-luka ibuku belum sembuh, dan sekarang kru film ini akan datang dan menyakitinya lagi. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melakukan ini? Jadi, pada awalnya, aku berpikir untuk meminta beberapa gangster lokal mengganggu syuting mereka. Namun, aku menepis ide ini, karena aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang sejarah ibuku, dan jika aku mengirim seseorang ke sana, itu mungkin akan menjadi bumerang. Kapten Dou melanjutkan, jadi, pada hari-hari berikutnya, saya mulai mengamati orang-orang di kru secara diam-diam, sambil mencari kesempatan untuk menghentikan mereka merekam. Terkadang, saya pergi ke pulau dan menonton rekaman mereka secara diam-diam. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa saya sedang mengawasi mereka. Semakin banyak yang saya ketahui tentang mereka, semakin marah saya. Kapten Dou berkata dengan marah, film mereka semua omong kosong. Ibu saya menjadi pembunuh dalam alur cerita mereka. Saya sangat kesal. Saya tahu bahwa, jika ibu saya mengetahuinya, konsekuensinya akan tak tertahankan. Kemudian, melalui pengamatan mendalam, saya menemukan bahwa orang yang paling menjijikkan dari semuanya adalah penulis naskah, Kei Jinda. Saat Kapten Dou berbicara, nada jijiknya jelas terlihat, semua ide itu datang darinya, dan dia adalah keponakan Kei Xiangbin. Pria kecil yang egois ini. Dia ingin memanfaatkan pamannya yang sudah meninggal untuk mengabdi pada karirnya. Dia pantas mati. Kapten Dou gemetar karena kegembiraan, sementara matanya memancarkan cahaya dingin dan tak dapat dijelaskan. Tapi, aku polisi kriminal, jadi aku tidak akan membunuh orang. Jadi, rencana awalku tidak seperti itu. Awalnya, aku hanya ingin menghancurkan klip mereka. Jadi, aku mencari tahu hari ketika mereka siap untuk menyelesaikan syuting,
lalu meluncurkan rencanaku. Ia kemudian menambahkan, Zhao Yu benar tentang narkoba. Tahun lalu, polisi mendapat banyak narkotika dari seorang pencuri, yang mereka simpan di ruang barang bukti. Suatu hari, kami mengirim mereka ke tempat pemusnahan massal. Namun, kebetulan sekali ada 2 ember yang tertinggal di mobil saya, jadi saya menaruhnya di rumah secara diam-diam. Kemudian, karena saya sibuk, saya benar-benar lupa tentang itu. Kapten Dou mendongak, setelah menghabiskan rokok kedua. Namun, ia masih memegang erat puntung rokok itu, menolak untuk melepaskannya. Untuk memastikan rencanaku berjalan dengan baik, aku memikirkan 2 ember narkotika. Jadi, aku membawanya ke pulau terlebih dahulu, lalu menambahkannya ke minuman kru. Rencanaku cukup sederhana, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Kata Kapten Dou. Guo Yihang, saat Kapten Dou sedang berbicara, Zhao Yu mulai menggumamkan nama Guo Yihang. Kapten Dou berkata dengan frustrasi, karena Guo Yihang itulah aku melakukan kejahatan keji seperti itu. Ya, Zhao Yu mengacungkan jempolnya. Tebakannya benar. Guo Yihang adalah kunci dalam kasus ini. Malam itu, saya menunggu hingga tengah malam untuk memastikan obat itu bekerja sebelum saya mencapai tenda mereka. Kata Kapten Dou, saya tahu bahwa, selain di kamera dan komputer, film mereka juga dicadangkan di cloud. Jadi, jika saya ingin menghapus semua file, saya juga harus menghapus semuanya dari sana. Saya juga tahu bahwa nomor akun dan kata sandi cloud semuanya disimpan oleh fotografer Zhang Chenggong. Kapten Dou kemudian berkata, malam itu, Zhang Chenggong tidur sangat nyenyak. Saya hendak mencarinya, tetapi tiba-tiba saya mendengar suara. Tanpa diduga, ada seorang pria bersembunyi di dalam tenda, yang melihat apa yang telah saya lakukan dengan sangat jelas. Ketika saya melihatnya, ia bergegas keluar dari tenda. Saat itu, pikiran saya kacau, dan saya hanya tahu bahwa ia tidak boleh pergi. Jadi, saya mengejarnya. Kapten Dou menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ketika aku menyusulnya di luar, aku melihat dengan jelas bahwa pria itu adalah aktor Guo Yihang. Dia berpakaian rapi dan membawa tas di punggungnya. Sepertinya dia akan pergi. Kapten Dou kemudian menambahkan, namun, karena Guo Yihang ketakutan, dia tersandung batu dan jatuh. Kemudian, saya bergegas menghampiri, tetapi sebelum saya menyadari apa yang terjadi, dia mengambil batu dan memukul lengan saya dengan batu itu. Kami bertarung. Kemudian, saya mencekiknya pada akhirnya. Bab 780. Saat saya mencekik Guo Yihang, pikiran saya kosong. Kapten Dou melanjutkan ceritanya tentang pengalaman kriminalnya. Saya tidak menyangka dia akan begitu rapuh. Saya tidak ingin mencekiknya sampai mati. Kapten Dou memberi isyarat kepada Wu Xiumin, jelas-jelas meminta rokok ketiga. Ia kemudian berkata, begitu saya menyadari bahwa ia telah meninggal, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kami bertengkar hebat dan ia telah mencakar leher saya. Saya tahu bahwa kulit dan jaringan saya akan berada di tubuhnya, begitu pula DNA saya di bawah kukunya. Jika seorang dokter melakukan otopsi, saya tahu bahwa saya pasti akan ketahuan. Kapten Dou kini berkeringat deras. Jadi, aku ingin membuang mayatnya terlebih dahulu, lalu berpura-pura menghilang. Aku tahu, selama polisi tidak dapat menemukan mayatnya, aku bisa lolos begitu saja. Lalu, saat aku membalikkan mayatnya, aku melihat ponselnya. Matanya terbelalak saat mengingat momen itu, layar ponselnya terang benderang, dan baru saja menerima pesan WeChat. Jadi, saya membacanya. Kapten Dou menghisap rokoknya dalam-dalam. Itu pesan yang mengejutkan. Zhao Yu benar tentang Qiao Ruxue lagi, karena aku mendapatkan informasi itu dari ponsel Guo Yihang. Ternyata Guo Yihang bekerja secara rahasia dan hanya menjadi anggota kru palsu. Faktanya, dia mengumpulkan informasi orang dalam tentang kru, sehingga dia bisa mendapatkan posisi tinggi dalam kehidupan pribadinya. Kapten Dou kini berbicara dengan penuh semangat, karena dia pernah menjalin hubungan dengan Qiao Ruxue, fokus utamanya tentu saja pada informasi yang berkaitan dengan Qiao Ruxue. Dokumen di ponsel itu mencantumkan secara rinci dosa-dosa setiap orang yang menindas atau menjebak Qiao Ruxue.
Dia menghirupnya lagi, lalu berkata, isinya sangat rinci, dan beberapa berkas elektronik juga disertakan. Baru saat itulah saya mengerti bahwa Guo Yihang muncul di sana karena USB milik Sang Cenggong. Kapten Dou mengenang dengan getir, saat itu, Guo Yihang telah menyiapkan sebagian besar informasi, kecuali USB, yang menyimpan klip-klip yang direkam secara rahasia. Jika dia bisa membawa kembali USB milik Sang Cenggong, itu jelas akan sangat cocok untuknya dan akan memungkinkannya menyelesaikan pekerjaannya. Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Jadi, dia berpakaian sangat rapi, karena dia berencana meninggalkan Pulau Yongjin setelah mencuri USB. Tapi, dia tidak menyangka akan bertemu denganku. Kapten Dou dengan marah meniupkan asap rokok, lalu mendesah tak berdaya. Ah, ada begitu banyak kebetulan di dunia ini, tetapi yang paling fatal baru saja terjadi padaku. Lalu, karena mereka baru saja sampai pada bagian yang sangat penting dalam cerita, Wu Xiumin tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Yang ingin dia ketahui adalah apakah itu berarti bahwa informasi di ponsel Guo Yihang adalah penyebab Kapten Dou membunuh semua orang. Tidak, Kapten Dou mengerti maksud Wu Xiumin dan segera menggelengkan kepalanya. Ia kemudian berkata, saat itu, aku belum sampai pada titik menjadi pembunuh yang kejam. Tidak dapat disangkal, ketika aku melihat informasi itu, aku memang berpikir seperti itu, tetapi, aku tidak. Suyu, di ruang pemantauan, Zhao Yu membisikkan nama Suyu berulang kali. Lalu, kenapa? Wu Xiumin mulai mengajukan pertanyaan lain. Aku tidak tahu. Kapten Dou mendesah lagi, lalu melanjutkan, Guo Yihang sudah meninggal, jadi aku tahu bahwa rencanaku harus disesuaikan. Namun, tujuanku tidak berubah. Aku masih harus menghancurkan film mereka. Jadi, aku kembali ke tenda, sambil membawa tubuh Guo Yihang. Aku ingin menghancurkan film itu terlebih dahulu, lalu membawa Guo Yihang ke speedboat mereka dan membuang tubuhnya. Matanya terbelalak saat menjelaskan, tapi, kecelakaan terjadi lagi. Saat itu, saya sedang menggendong Guo Yihang kembali ke tenda, tetapi Suyu, artis properti, entah bagaimana terbangun. Dia sedang kencing di luar. Ya, Zhao Yu mengepalkan tangannya untuk merayakan bahwa tebakannya juga benar. Saya tidak tahu apakah Suyu melihat saya dengan jelas, kata Kapten Dou. Pokoknya, dia ketakutan, jadi dia berbalik untuk berlari menuju dermaga. Saat ini, saya benar-benar ketakutan. Saya tahu bahwa jika Suyu melihat saya dan berlari, saya akan benar-benar tamat. Dia menggelengkan kepalanya. Jadi, aku segera menurunkan Guo Yihang untuk mengejar Suyu. Aku sudah memeriksa ransel Guo Yihang, jadi aku tahu ada pistol sinyal di dalamnya. Jadi, aku mengeluarkan pistol sinyal dan mengejar Suyu. Kapten Dou menggelengkan kepalanya sekali lagi, lalu berkata, meskipun Suyu sudah sadar, narkotika masih berperan dalam kematiannya, karena dia tidak bisa berlari cepat. Oleh karena itu, aku segera menyusulnya. Lalu, aku memukulnya dengan pistol sinyal dan membakarnya sampai mati. Novel B.in.com. Setelah itu, keheningan tiba-tiba memenuhi ruangan. Setelah beberapa saat, Kapten Dou berbicara lagi, begitulah semuanya dimulai. Ketika Suyu meninggal, api yang membakarnya benar-benar menyulut kejahatan di hatiku. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, akhirnya aku menyadari bahwa, jika aku ingin lolos dari ini, lebih banyak orang harus terbunuh. Kapten Dou kemudian berkata, kupikir, jika aku membunuh orang-orang yang menjebak Qiao Ruxue, menurut informasi Guo Yihang, lalu berpura-pura Guo Yihang menghilang, aku bisa mengalihkan perhatian polisi kedua orang ini dan membuat rencana yang sempurna. Lagi pula, aku sudah menjadi polisi kriminal selama bertahun-tahun, jadi aku tahu prosedur dan cara investigasi polisi. Kapten Dou kemudian menambahkan, selama saya merancang kasus ini agar cukup rumit, saya pikir polisi tidak akan mengalihkan perhatian mereka kepada saya. Selain itu, bahkan jika saya dicurigai, saya tahu bahwa, selama polisi tidak dapat menemukan Guo Yihang, saya tidak akan dihukum. Dia menggelengkan kepalanya. Selain itu, Pulau Yongjin berada di bawah yurisdiksiku. Setelah kejadian itu,
Aku tahu bahwa aku akan ditugaskan oleh polisi kriminal untuk menyelidikinya. Karena itu, aku akan menjadi orang pertama yang memasuki tempat kejadian perkara dan pertama kali mendapatkan informasi baru. Jadi, jika aku melewatkan sesuatu, aku bisa menanganinya secara diam-diam saat itu juga. Bahkan jika jejak kakiku ditemukan di tempat kejadian perkara, ini tidak akan menimbulkan kecurigaan. Semuanya begitu sempurna. Kapten Dou menghisap rokoknya dengan ganas, lalu berkata, lagi pula, mereka yang menjebak Kiao Ruxue itu menjijikkan. Mereka semua sampah. Mereka sama sekali tidak layak untuk hidup. Melihat Kapten Dou begitu bersemangat, Wu Xiumin menuangkan segelas air untuknya. Namun, Kapten Dou hanya tertarik untuk merokok. Setelah menghabiskan rokok ketiganya, ia terus mengaku, butuh waktu setengah jam untuk membuat rencana baru, lalu saya mulai. Sejujurnya, saya tidak gugup sama sekali, tetapi hanya bersemangat. Lagi pula, dalam beberapa hari, saya akan menyelesaikan kasus yang telah saya serahkan kepada diri saya sendiri. Bukankah itu sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya? Kapten Dou kini juga tampak gembira. Saya sangat bangga dengan petunjuk yang saya tinggalkan pada orang-orang yang sudah meninggal. Saya menduga polisi akan berpikir bahwa pembunuhan itu telah direncanakan dengan matang karena hal ini. Namun, tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa rencana yang begitu sempurna itu hanyalah kilasan inspirasi saya yang cepat dan tiba-tiba.